Hai, selamat pagi, Traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas komentari terupdate 16 Juni 2021. Sang komentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update dari Key Index Performance. ISG pada Selasa bergerak mix dan ditutup menguat 0,14%, sementara LQ45 ditutup melemah. Penguatan ISG menjelang penutupan perdagangan didukung oleh surplusnya neraca dagang kita sebesar 2,37 miliar US dollar secara year on year dibandingkan pada bulan sebelumnya. Ekspor dan impor juga meningkat secara year on year dibandingkan bulan sebelumnya. Impor meningkat cukup signifikan dan didukung oleh impor dari sektor manufaktur, sehingga hal ini menunjukkan ekonomi mulai bergeliat dan mendukung proyeksi ekonomi pada kuartal kedua yang diprediksi positif. Sementara itu, penerapan free float di ISG ini juga mempengaruhi pergerakan indeks kemarin. Lalu pertemuan The Fed dan lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri yang dalam tren peningkatan kembali ini juga masih membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati. Investor asing terpantau kembali net buy sekitar 200 miliar rupiah dan mereka masuk ke saham perbankan dan juga telekomunikasi. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah, Dow, S&P, dan Nasdaq kompak melemah. Investor masih memantau rapat Bank Sentral AS yang hasilnya akan diumumkan pada Rabu malam ini. Kekhawatiran akan pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed setelah kenaikan inflasi yang cukup tinggi mulai terjadi tadi malam. Selain itu, data penjualan retail menurun dan data indeks harga produsen meningkat, sehingga dapat menjadikan pertimbangan tambahan untuk The Fed dalam menentukan arah kebijakan moneternya ke depan. Selanjutnya, indeks Edo kembali melemah, indeks VIX menguat, sehingga volatilitas dan kekhawatiran juga masih meningkat, namun masih dalam tahap kewajaran. Indeks DXY menguat tipis menjelang pertemuan The Fed, dan hal ini berarti dolar cenderung menguat terhadap 7 mata uang utama, sehingga berpotensi memberikan katalis negatif ke pergerakan mata uang utama dunia. Sementara itu, bursa saham ASEAN dan regional bergerak mix. Pada Selasa, Hang Seng dan Shanghai ditutup menguat setelah libur Lebaran, sementara Nikkei dan Kospi kompak menguat. Hal ini masih akibat data produksi industri di Jepang yang meningkat. Di samping itu, para pelaku pasar masih cenderung menanti pertemuan The Fed terkait arah kebijakan moneternya saat ini. Diperkirakan The Fed tidak akan merubah kebijakan moneternya, namun pasar bakal memantau komentar para pejabat The Fed, apakah ada sinyal kekhawatiran atau tidak melihat inflasi yang saat ini telah menyentuh 5%. Selain itu, perdagangan antara China dengan negara G7 yang berencana menghadang China dan dari praktek ekonomi non-pasar dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap aktivis pro-demokrasi Hong Kong membuat market China dan Hong Kong kemarin ini bergerak di zona negatif. Selanjutnya, update currency and bond yield USD IDR kembali menguat menjelang hasil pertemuan The Fed, sementara yield treasury kita menguat dan US 10-year melemah. Selanjutnya, G3 currency bergerak cenderung mix, sehingga hal ini menyebabkan indeks dolar cenderung menguat terhadap mata uang utama dunia lainnya. Misalnya update harga dan komoditi, komoditas metal bergerak melemah semalam di tengah pertemuan The Fed. Nikel, silver, tin, gold, dan copper kompak melemah, dan hal ini berpotensi memberikan sentimen negatif ke saham-saham metal. Komoditas energi batubara terkoreksi juga semalam, sementara CPO mengalami technical rebound. Oil Brent dan WTI masih terus menguat seiring pemulihan ekonomi, sehingga hal ini berpotensi memberikan katalis positif kepada pergerakan saham emiten oil pada hari ini. Lalu update dari tim equity research kami, di sini ada poultry, upgrade overweight, cooling program resume. Setelah vakum selama hampir sebulan, pemerintah akhirnya melanjutkan kembali program cooling atau pengafkiran pada 3 Juni 2021 untuk mengurangi adanya kelebihan suplai peredaran ayam di pasar sebanyak 23% dibandingkan Mei 2021 kemarin sebanyak 18%. Terlepas dari melonjaknya harga ayam pasca libur Lebaran, pemerintah tetap memilih untuk meningkatkan jumlah cooling pada parent stock dibanding melakukan cooling pada final stock. Oleh karenanya, kami melihat adanya katalis positif melalui stabilitas harga ayam secara jangka panjang. Lalu update dari International Trade Update Mei 2021, neraca dagang Mei 2021 tercatat surplus 2,36 miliar US dollar yang sejalan dengan proyeksi kami. Sebagai informasi, pertumbuhan total ekspor menunjukkan sebesar 16,6 miliar US dollar atau turun 10,25% secara mantuman atau tumbuh 58,76% secara year on year. Dan pertumbuhan impor sebesar 14,23 miliar US dollar atau turun 12,16% secara mantuman atau naik 68,68% secara year on year. Sementara itu, update dari banking, OJK meminta perbankan menambah cadangan secara bertahap sebagai antisipasi kenaikan NPL. Bank harus mulai memilih antara kredit bermasalah yang bisa pulih dan kredit yang perlu di write off atau dihapus buku. Terkait statement OJK tersebut, BRI dan Mandiri ini sudah menaikkan CKPN karena potensi NPL dan LAR-nya
loan at risk-nya ini meningkat. Seperti yang kita ketahui, OJK telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran melalui POJK 11 dan POJK 48 tahun 2020 yang diperpanjang hingga Maret 2022. Menurut OJK, outstanding restrukturisasi kredit per April 2021 telah melandai menjadi 775,32 triliun rupiah. Sementara pertumbuhan kredit masih ditopang oleh Bank BUMN dan BPD yang tumbuh masing-masing sebesar 2,7% secara year-on-year dan 6,53%. Selanjutnya LPKR membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 3,41 triliun rupiah atau naik 9,9% secara year-on-year pada kuartal 1 2021. Sementara EBITDA tercatat bertumbuh menjadi 924 miliar rupiah atau tumbuh 31% secara year-on-year yang didukung oleh pendapatan dari bisnis real estate development. Marketing sales dilaporkan meningkat sebesar 86% secara year-on-year menjadi 1,31 triliun rupiah. Manajemen menargetkan pertumbuhan sebesar 30% di tahun ini yang kemungkinan besar dapat terwujud seiring dengan mulai membaiknya demand terhadap pembelian rumah perdana. Untuk detailnya, trader bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update dari trading ideas pada hari ini. ISG secara teknikal diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas, indikator MACD positif melemah, indikator struktur netral cenderung konsolidasi, dan indikator RSI cenderung konsolidasi, sehingga ISG diprediksi bergerak di rentang 6.047 hingga 6.200. Selanjutnya beberapa saham yang menarik secara teknikal ada Akra trading buy, trading range di area 3.150 hingga 3.270. Lalu ada TBIG, trading buy untuk TBIG, trading range di area 2.950 hingga 3.310. Lalu ada Soci, trading buy untuk Soci, trading range di area 216 hingga 242. Lalu ada Antam, rekomendasi sell untuk Antam, trading range di area 2.310 hingga 2.420. Dan yang terakhir PTBA, trading range di area 2.180 hingga 2.320. Selanjutnya update stock pick pada hari ini. Untuk rekomendasi trade yang memiliki hold position kurang lebih 30 hari dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru, kita mempertahankan ITMG, TINS, UNTR, PTTP, dan juga SOCI. Sementara untuk swing trade yang memiliki hold position kurang lebih 3-10 hari, kita masih mempertahankan BOT, Indika Energi, dan juga WIM. Sementara itu untuk rekomendasi day trade pada hari ini, terdapat 15 saham, 10 saham diantaranya rekomendasi buy, diantaranya ada Medco, Akra, Elsa, Raja, hingga Adro, dan Antam. Demikian ulasan komentar pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders.